Halo Sobat Properti. Nah, jadi ini merupakan konten baru di channel Gesi Maret Properti mengenai tanya jawab bersama marketing. Jadi di konten ini tuh kita akan menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan para user-user atau kalian yang ingin memiliki rumah subsidi ataupun rumah komersil. Jadi di sebelah saya ini adalah salah satu marketing kami dari Gesi Maret Properti, namanya Dendi Taufik. Dia ini sudah cukup lama ya di sini ya? Lumayan. Oke, mungkin itu saja untuk sesi awalnya. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. Jadi nih, Mas Den, ini kan kita kan ngejual banyak sekali kan perumahan subsidi, dari Malaseme, Greenhouse yang baru, terus Apernas, Malibela, Minyak Kadar, kan banyak sekali kan yang kita jual kan. Terus tuh ada nih beberapa user tuh yang nge-DM ke saya nih via Instagram Gesi Maret Properti ataupun komentar TikTok, dan juga mungkin beberapa user tersebut itu menanyakan di marketing kita. Pertanyaan yang selalu saya berulang-ulang mengenai DP. Kenapa DP setiap perumahan subsidi itu berbeda-beda? Kayak contohnya di Malaseme, itu DP-nya beda sama di Greenhouse ataupun di Apernas dan di ini Malibela. Mungkin bisa bantu jawab. Jadi untuk mengenai DP itu kan adalah ketetapan dari sebuah perusahaan, melihat dari sebuah lingkungan perumahannya, gitu. Jadi kebijakan dari perumahan sendiri untuk DP-nya itu dia lihat, oh lokasi perumahan saya ini sudah ramai, begitu. Kalau untuk diberikan, jadi mungkin juga kenapa di Malaseme murah, mungkin karena di Malaseme itu lokasinya kan agak jauh ke dalam. Mungkin di sana dulunya beli tanah, yang developer ini beli tanahnya juga murah di sana gitu. Oh, jadi itu bisa menjadi penyebab. Iya, karena kan ketika dia beli tanah itu murah, ketika dia bangun sebuah perumahan kan dia sudah dengan harga sekian dia sudah bisa memperhitungkan, oh saya masih untung nih, saya dengan jual DP sekian gitu. Dan juga tidak mungkin dia jual dengan harga sama dengan perumahan lain, karena lokasi sendiri pun agak jauh ke dalam gitu loh. Jadi itu adalah ketetapan sebuah perusahaan gitu loh. Nah, untuk DP sendiri itu kan dari pemerintah itu cuma 1% dari biaya dari harga rumah. Jadi 219 juta itu harga untuk saat ini, itu 1%-nya untuk DP-nya. Nanti ditambah SBUM 10 juta dari pemerintah. Nah, gitu. Sama bantuan-bantuan lain dari pemerintah. Nah, kenapa sih kok di perumahan ini 17 juta, 20 juta, sedangkan DP-nya hanya 1%. Nah, itu dikarenakan biaya lainnya itu untuk pembiayaan sertifikat gitu. Biayaan untuk AJB, balik nama dan segala macam. Sudah include itu semua. Itu sudah include. Ya, gitu. Mungkin karena dulu perumahan ini dia beli tanahnya begitu mahal. Nah, jadi dia tidak sanggup untuk membantu untuk biaya balik namanya. Jadi biaya balik namanya itu diserahkan aja kepada si pihak user gitu. Untuk membiayai itu. Untuk mengeluarkan biaya untuk pengurusan itu. Jadi kenapa harga perumahan sana lebih murah dan di sini lebih mahal ya? Kita lihat lagi dengan situasi lokasinya gitu. Jadi situasi dan lokasi itu menentukan untuk DP-nya. Ya, untuk harga. Ya, harga DP rumah gitu. Gitu. Karena contohnya kalau dia lokasinya di depan jalan atau nggak terlalu jauh dekat dengan jalan utama dan tidak terlalu jauh, kemudian jika lokasinya begitu ramai kan, otomatis harga tanah di situ kan sudah mulai naik gitu. Peminatnya sudah mulai banyak gitu loh. Karena harga tanah ini pasti setiap tahunnya selalu naik gitu loh. Jadi kita nggak bisa mempatokan semua harga harus sama gitu kan, itu namanya tidak adil. Keadilan itu tidak mesti harus sama. Jadi gitu. Nah, adil itu sebenarnya yang dilakukan sekarang semua developer, yaitu adalah menetapkan harga sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu loh. Jadi jadi kita juga sebagai user juga harus melihat kondisi dan situasi kondisinya kita ya. Kalau saya orangnya mungkin hanya mampu dengan 8 juta, ya kita ambil yang murah, yang sesuai budget gitu. Tapi lokasinya jauh. Jauh itu kan karena kita belum pernah tinggal ke sana. Iya, gitu. Betul. Makin lama kan kalau kita kan pasti ngerasa dekat ya. Iya, karena jauh itu yaitu karena kita tidak tinggal di sana, jadi kita merasa jauh gitu. Nah, kebetulan saya juga kan tinggal di Victory gitu. Dulu awal memang saya masuk Victory pun saya rasa jauh sekali ke Victory. Mau keluar rumah jauh, tapi setelah saya sudah setahun 2 tahun tinggal di sana ya biasa aja gitu. Ya, karena sudah ngerasa ini biasa aja nih. Biasa aja. Itu relatif dari kita, pandangan kita ya. Jadi terus orang bilang juga di Victory itu tidak aman, rawan dan segala macam kan. Nah, itu hanya mindset gitu loh. Aman dan tidak aman itu hanyalah mindset seseorang gitu. Ketika dia bilang di jalan raya tidak aman, pasti tidak akan merasa tidak aman gitu loh. Ketika dia jalan pun dia akan ada rasa ketakutan gitu loh.
ketika dia bilang di jalan ini begini gitu. tetap dia akan, kalau dia ke situ dia akan ada kekhawatiran untuk takut gitu loh. Tapi kalau dia sudah menjalani, dia sudah tinggal di sana, dia sudah setiap hari melalui habit kebiasaan yang terus dilakukan di jalan itu, ya dia akan merasa biasa-biasa aja gitu. Sama dengan tempat lain gitu loh. Jadi aman dan tidak aman itu tergantung diri kita sendiri gitu. Jadi itu. Jadi kalau kita mau ambil rumah itu kalau kita mau cari betul-betul rumah yang bagus, yang strategis, ya kita harus menambah budget kita gitu loh. Jadi ya tergantung dari masing-masing gitu loh. Jadi itu kebijakan yang diambil perusahaan untuk DP yang berbeda itu sudah benar gitu loh, sesuai dengan kondisi perumahan itu tersebut gitu loh. Nah jadi gitu ya sobat properti, alasan mengapa DP setiap rumah itu berbeda. Pertama tadi dari ya, lokasinya, ya. Kedua dari mungkin harga si developer tersebut mengambil waktu dia ngebeli tanah tersebut mungkin dalam harga itu masih murah. Sama ketiga itu jauh dekat dari jalan utama dan lingkungan sekitarnya ya. Strategis rumahnya. Iya, strategis rumahnya. Oke, mungkin segitu saja kayaknya ya pertanyaan untuk kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih Mas Dendi. Sama-sama. Atas waktunya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.